Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidil Fajri dari kelas 12 ME 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi dilatasi waktu. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Peristiwa ini bukanlah akibat dari kesalahan jam atau faktor teknis lainnya, tetapi merupakan sifat dasar dari pembengkokan ruang waktu yang dijelaskan dalam teori relativitas. Kebingungan yang sering muncul dalam mempelajari efek ini adalah efek ini berlaku dua arah, yaitu jika pengamat A mengamati bahwa jam pengamat B berdetak lebih lambat karena efek ini, maka pengamat B juga akan mengamati bahwa jam pengamat A berdetak lebih lambat. Hal ini sangat berlawanan dengan intuisi, yaitu jika A mengamati jam B berdetak lebih lambat, maka B akan mengamati jam A berdetak lebih cepat. Salah satu contoh nyata adanya dilatasi waktu dirasakan oleh para astronot di dalam satelit ISS. Karena satelit ISS mengorbit bumi pada kecepatan sekitar 27.580 km per jam dibandingkan dengan rotasi bumi yang berkisar sekitar 1.675 km per jam. Maka dilatasi waktu yang berdasarkan kecepatan atau percepatan akan berlaku. Perbedaan waktu yang dihasilkan adalah sekitar 0,014 detik lebih lambat di ISS setiap 12 bulan di bumi berlalu. Ketika suatu benda mencapai kecepatan cahaya 2.999.792.458 meter per detik, maka benda tersebut tidak akan terpengaruh oleh waktu yang terus berlalu, menandakan bahwa waktu benar-benar berhenti terhadap benda itu. Ketika percepatan meninggi, maka berat benda akan semakin besar. Akan tetapi ketika benda tersebut semakin mendekati kecepatan cahaya, maka massanya akan semakin besar, menandakan bahwa untuk menambah kecepatan, kalangan awam dan juga para fisikawan pada awalnya hal ini sungguh mengherankan, karena pemahaman yang beredar saat itu bahwa oleh siapapun dan diukur dengan cara apapun ia diukur akan menghasilkan nilai yang sama. Akan tetapi pada dasarnya keraguan ini dapat dimaklumi, sebab efek dilatasi waktu ini tidak teramati pada benda yang kecepatannya jauh di bawah cahaya. Lalu apa hubungannya relativitas Einstein dengan dilatasi waktu? Yaitu karena masih ada pertanyaan Einstein yang berikutnya yang mungkin cukup mengejutkan. Menurut Einstein, hanya cahaya yang memiliki kecepatan konstan atau mutlak terhadap semua kerangka acuan. Einstein beranggapan bahwa dari manapun cahaya diamati, entah dari atas pesawat, dari atas mobil, atau oleh orang yang diam, sekalipun kecepatannya akan tetap 3 kali 108 meter per sekon. Saat teori ini dikeluarkan, kecepatan cahaya telah diketahui besarnya. Untuk memahami ini, mari kita pahami ilustrasi berikut. Si A sedang melakukan lemparan bola sejauh X meter ke arah depan. Temannya, si B, mengamati si A dan mendapati bahwa kecepatan bola ialah P meter per sekon. Karena mereka sama-sama diam, maka kecepatan ini juga sama bagi si A. Namun jika si A berpindah ke dalam kereta yang melaju dengan kecepatan V m per sekon dan tetap melakukan lemparan bola seperti sebelumnya, maka kecepatan bola tersebut tidak lagi sama bagi si A dan si B. Si A akan merasa kecepatan bola tetap yakni sebesar V meter per sekon, dan si B yang tetap diam akan merasa bola bergerak lebih cepat, lebih tepatnya
Kecepatan bola mendapat tambahan dari kecepatan kereta atau si B. Kecepatan bola menjadi V tambah V action meter per sekon. Jika kejadian ini sama diulangi oleh A dan B, namun kali ini bukan menggunakan bola tetapi menggunakan cahaya yang ditembakkan melalui sebuah senter, maka faktanya akan lain. Ketika si A menyalakan sebuah senter dalam posisi diam di atas tanah bersama si B, maka keduanya akan mendapati besar jarak X yang ditempuh oleh cahaya senter adalah CT, kecepatan cahaya, C kali waktu tempuhnya. Ketika si A berpindah ke kereta api yang memiliki kecepatan V, sama seperti kasus di atas, maka pengamatan mereka berdua menjadi berbeda. Bagi si A, jarak yang ditempuh oleh cahaya senter X meter tetap sama, yaitu sebesar CT. Bagi si B, jarak yang ditempuh oleh cahaya senter X meter. Ini adalah fakta, walaupun hanya sebuah ilustrasi dalam dunia nyata, kejadiannya akan serupa. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kecepatan cahaya selalu bernilai konstan, yaitu 3 kali 108 meter per sekon. Maka ketika ada variabel lain yang mempengaruhi seperti variabel V, maka ia akan berusaha untuk mengonstankan diri dengan mempengaruhi variabel lain, yaitu T. Dan ingat, variabel kecepatan sifatnya kontinu dan selalu melibatkan waktu, di mana V sama dengan ST. Oleh karena itu, bisa kita lihat dari data pengamatan dan hasil pengolahan data bahwa nilai dilatasi waktu berdasarkan percobaan aplikasi virtual maupun secara teoritis hasilnya sama, yaitu ketika sebuah objek bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka objek tersebut mengalami penyusutan waktu atau waktu yang ditempuh berjalan lebih lambat daripada waktu bagi objek yang diam. Semakin besar, menandakan bahwa untuk menambah kecepatan dengan percepatan yang konstan, karena cahaya merupakan partikel yang tidak bermassa. Cahaya mampu menembus batas kecepatan cahaya tanpa harus menambah massanya. Secara singkatnya, kita bisa pergi ke masa depan tanpa memakan waktu banyak terhadap kita, akan tetapi kita tidak bisa pergi ke masa lalu dikarenakan tidak ada satupun benda di alam semesta yang bisa melampaui kecepatan cahaya sejauh ini. Sebagai contoh, andaikan jika perjalanan waktu ke masa lalu itu mungkin, lalu seorang yang bernama Bapak A membawa lukisan Mona Lisa yang asli ke masa sebelum Leonardo da Vinci melukisnya pada tahun 1503, lalu mempublikasikannya kepada seluruh dunia bahwa lukisan tersebut merupakan karya Bapak A. Maka lukisan Mona Lisa yang sama persis yang dilukis oleh Da Vinci dan oleh Bapak A, kedua-duanya adalah ada. Hal itu disebut dengan interpretasi multidunia, di mana ada alam semesta atau dunia paralel yang terdiri dari dua atau lebih nukleus runtuh dan tidak runtuh. Contoh soal, sebuah pesawat ulang-alik bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Jika pesawat sudah pergi selama 10 tahun, bagi pengamat di bumi, berapa lamakah waktu yang telah dilalui oleh penumpang pesawat? Pembahasan. Di sini waktu 10 tahun merupakan waktu yang dialami oleh pengamat yang diam di bumi. Kita beri simbol delta T. Untuk waktu yang dialami oleh penumpang pesawat, kita beri simbol delta T, sehingga didapatkan persamaan delta T aksen konsep dilatasi waktu 10 sama dengan konsep dilatasi waktu delta T 10 kali konsep dilatasi waktu. Jadi delta T sama dengan 10 kali 0,8 tahun dan hasilnya adalah 8 tahun. Dan itu tadi penjelasan saya mengenai materi dilatasi waktu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.